Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nurkolis STMT selaku dosen pengampu dari tugas mata kuliah Teknik Pengelasan Teknik Mesin Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini kami dari kelompok 13B yang beranggotakan Harvisa Bareta Aditya dengan NIM 221030110001 dan saya Muhammad Syarif Hidayatullah dengan NIM 221030110061. Kemudian yang ketiga Afif Ali Abidin dengan NIM 221030111067. Di sini kami akan memerensatkan tentang tugas besar teknik pengelasan, di mana tugasnya adalah mereview dari sebuah artikel atau jurnal. Yang jurnal kali ini yang saya review adalah dengan judul Analisis Pengaruh Variasi Sudut Kampuh Single V dan Variasi Posisi Las dengan sambungan las MIG pada aluminium dengan tipe 6061 terhadap kekuatan impact sebagai material kapal. Selanjutnya adalah pendahuluan. Aluminium merupakan material yang banyak digunakan dalam industri perkapalan karena memiliki massa jenis yang ringan, ketahanan korosi yang baik, serta kemudahan dalam proses pembentukan. Salah satu jenis aluminium yang umum digunakan adalah aluminium 6061 yang termasuk paduan aluminium, magnesium, dan silika. Dengan sifat mekanik yang baik, ulet, serta memiliki kemampuan las yang cukup baik, material ini banyak diaplikasikan pada struktur kapal, seperti partisi dek, pintu, jendela, stevener, dan konstruksi pendukung lainnya. Dalam proses fabrikasi konstruksi kapal, pengelasan menjadi metode utama dalam penyambungan material logam. Salah satu metode pengelasan yang sering digunakan pada aluminium adalah metal inert gas atau biasa dikenal dengan las MIG, karena mampu menghasilkan sambungan yang relatif bersih, stabil, dan efisien untuk material aluminium. Namun, kualitas sambungan las tidak hanya ditentukan oleh jenis pengelasan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai parameter pengelasan lainnya. Latar belakang. Aluminium 6061 banyak digunakan pada konstruksi kapal karena ringan, tahan korosi, dan mudah dilas. Pengelasan MIG umum digunakan, namun kualitas sambungan sangat dipengaruhi oleh posisi pengelasan dan sudut kampuh. Variasi posisi 1G dan 2G adalah posisi pengelasan, serta sudut kampuh single V mempengaruhi penetrasi las, struktur mikro, dan kekuatan impact. Kekuatan impact penting untuk menjamin ketangguhan material terhadap beban kejut sesuai standar ASTM E23. Oleh karena itu, perlu dianalisis pengaruh variasi tersebut, kampuh, dan posisi pengelasan MIG terhadap kekuatan impact aluminium 6061. Ini adalah aluminium 6061. Slide selanjutnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana pengaruh variasi sudut kampuh V 40 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat terhadap kekuatan impact aluminium 6061 hasil pengelasan MIG. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh variasi posisi pengelasan 1G dan 2G terhadap kekuatan impact aluminium 6061. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi sudut kampuh dan posisi pengelasan, manakah yang menghasilkan nilai kekuatan impact tertinggi sesuai standar ASTM E23. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya dari artikel ini adalah 1. Mengetahui pengetahuan variasi sudut kampuh single V 40 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat terhadap kekuatan impact aluminium 6061 hasil pengelasan MIG. Yang kedua, menganalisis pengaruh posisi pengelasan. Posisi pengelasan 1G dan 2G terhadap kekuatan impact sambungan las aluminium 6061. Kemudian, yang ketiga, menentukan kombinasi sudut kampuh dan posisi pengelasan terbaik yang menghasilkan kekuatan impact optimal sesuai standar ASTM E23. Di sini aluminium 6061.
Aluminium 6061 yang merupakan jenis aluminium dengan paduan antara aluminium, magnesium, dan silika. Dengan paduan tersebut dapat dikeraskan dengan penuaan setelah proses pelarutan. Aluminium ini termasuk banyak dipilih karena memiliki kekuatan yang baik dalam hal berat, keuletan yang baik, tahan korosi, dan juga ketahanan retak. Pada Rules for Classification and Construction, volume ke-6, Rules for Welding, 2019 mengenai welding consumable for aluminium alloy. Aluminium 6061 ini memiliki quality, grade RD, dan WD dengan alloy distinction numerical 6061 dan chemical symbol aluminium, magnesium, silika, dan Cu. Untuk bentar, menghalangi gambarnya. Sifat mekanik dari aluminium itu dapat dilihat pada tabel ini ya. Poisson ratio sebesar 0,33, modulus of elastisitasnya adalah 68,9 GPa, memiliki density 2700 kg per meter kubik. Kemudian yield strength 276 MPa, elongation earthquake 12%, fatigue strength 965 MPa, tensile strength 324 MPa. Sedangkan untuk unsur kimianya dari aluminium 6061 ini adalah selain aluminium sendiri juga mengandung beberapa unsur seperti alloy dengan nilai 6061, kemudian penyusunnya adalah silika sebesar sekitar 0,40 sampai 0,8%, kemudian besi 0,7%, kemudian Cu 0,15 sampai 0,4%, kemudian mangan sebesar 0,15%, magnesium 0,8 sampai 12%, krom sebesar 0,04 sampai 0,35%, kemudian seng sebesar 0,25%, dan titan sebesar 0,15%, dan ini adalah penyusun lainnya sekitar 0,15%. Oke, kemudian nggak bisa digeser slide-nya. Kemudian adalah elektroda ER4043. Bentar, geser sini dulu. Oke, elektroda ER4043. Las GMOW atau gas metal as welding atau MIG metal inert welding adalah jenis pengelasan yang menggunakan kawat pengisi sebagai penambalnya. Dalam proses las logam, kawat las memiliki fungsi yakni elektroda yang diinteraksikan secara kontinu adalah busur listrik. Karena adanya interaksi antara kawat dan logam, gas yang melindungi kawat adalah argon, helium, dan paduan kedua bahan tersebut. Untuk memaksimalkan kualitas dari busur, bisa ditambahkan gas oksigen pada angka sekitar 2-5% atau karbon dioksida pada angka 5-20%. Elektroda atau filler yang digunakan adalah elektroda berjenis ER4043, memiliki jenis unsur aluminium, silika 5. Kemudian elektroda ER4043 adalah paduan aluminium umum yang biasanya dipilih karena mempunyai kekuatan yang baik. Selain itu, ER4043 juga memiliki ketahanan korosi yang sangat baik. Elektroda dengan jenis ini cocok digunakan pada sambungan aluminium berseri seperti 3003, 3004, 5053, 6061, dan 6063. Sifat mekanik dari elektroda ini bisa dilihat dari tabel di sini. Sifat mekaniknya yield strength senilai 140 MPa, tensile strength senilai 210 MPa, dan elongation sekitar 77%. Kemudian unsur kimia yang terdiri dari elektrodanya terdiri dari silika 4,5 sampai 6%, kemudian Fe besi sekitar 0,8%, kemudian Cu sekitar 0,30%, kemudian mangan sebesar 0,05%,
kemudian magnesium sekitar 0,05%, krom 0,05 sampai 0,2, kemudian seng 0,1%, titanium sekitar 0,2%, kemudian aluminium balance di sini, kemudian silikonnya 4,5 sampai 6%. Dalam proses pengelasan, perencanaan dalam posisi pengelasan sangatlah penting. Bentar, ini nggak kelihatan. Maaf. Terhadap sifat kualitas dari pengelasan, posisi penempatan tangan pada arah pengelasan. Ada 4 cara penempatan pengelasan, yaitu 1. Downhand atau biasa dikenal dengan 1G, horizontal dikenal dengan 2G, vertikal dengan 3G, kemudian overhead dikenal dengan 4G. Kambuh las adalah bagian dari logam utama yang akan melalui proses pengelasan, yang bagian tersebut akan diisi oleh logam las atau filler. Sambungan single V banyak dipakai untuk menyambungkan plat bertebal 5-15 mm. Dengan kriteria bersetuh, kambuh 50 derajat sampai 90 derajat, berjarak akar 2 mm, bertinggi akar 1 sampai 2 mm. Ada beberapa jenis sambungan boot joint, yaitu 1. Square boot joint, 2. Single V boot joint, 3. Trisingle U boot joint, 4. Double V bolt joint, 5. Kemudian double U bolt joint. Di sini adalah kambuh V berapa derajatnya tadi. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kriteria pengelasan single V butt joint dengan variasi sudut 40, 60, dan 80 derajat, serta penggunaan variasi posisi pengelasan dengan jumlah spesimen uji yang diperlukan adalah seperti pada tabel di bawah ini. 40 derajat dengan 1G 4 spesimen, 2G 4 spesimen, kemudian row-nya 4 spesimen juga. Di sini banyaknya. Nah, di sini adalah gambar dari sudut pembuatan kambuhnya. Ini 40 derajat, 60 derajat, dan ini adalah 80 derajat. Selanjutnya, ukuran dimensi dari spesimen. Untuk dimensi spesimen yang akan diteliti dapat dilihat pada gambar di samping ini. Parameter tetap yang ditentukan adalah penggunaan material, yaitu aluminium 6061 dengan penggunaan lasmik. Elektroda yang digunakan berjenis ER4043 dengan tebal 1,2 mm dengan besar arus 140 sampai 160 ampere, tegangannya 21 sampai 25 volt. Di sini adalah dimensi ukuran dari spesimennya. Panjangnya sekitar 55 mm dengan tebal diameternya 10 mm, dan ini adalah sudut dari kambuh yang akan dibuat. Metode penelitian, alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan dan bahan untuk pembuatan spesimen dan juga pengambilan data-data. Penelitian antara lain adalah 1. Aluminium 6061, elektrodanya ER4043 ukuran 1,2 mm, alat tulis, jangka sorong, penggaris, gerinda, mesin lasmik, kemudian mesin uji impact, dan mesin metalografi. Oke, langkah-langkah. Di sini langkah-langkahnya. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan tahapan dalam penelitian tersebut, yaitu pertama pengumpulan bahan material, kemudian yang kedua adalah pemotongan plat material, kemudian yang ketiga adalah pembuatan kambuh las, dan di sini adalah pengelasan material. Setelah pengelasannya menggunakan mesin las ini. Kmax dengan ampere 140 sampai 160 ampere, tegangan 21 sampai 25 volt, elektroda sudah dijelaskan tadi. Oke, sekarang slide selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya, proses pengujian spesimen yang ke-6, kemudian 7 proses pengambilan data, dan 8 adalah penyajian datanya.
Dari langkah-langkah tadi dapat dibuat persingkat menjadi seperti ini. Tahapan penelitian dari material hingga pengujian. Yang pertama adalah pengumpulan bahan bakan material. Ya, materialnya tadi aluminium 6061, kemudian pemotongan plat material. Material dipotong menjadi ukuran seperti ini. Kemudian pembuatan kampuh las menggunakan single pivot joint dengan variasi sudut 40 derajat, 60 derajat, dan 80 derajat. Kemudian adalah pengelasan material, pengelasan MIG dengan GMAW dengan arus DC menggunakan mesin Decamax. Kemudian kuat arus 140 sampai 160 ampere, tegangan 21 sampai 25 volt, elektroda ER4043 1,2 mm. Kemudian yang kelima, pembuatan spesimen. Spesimen uji impact dibuat sesuai standar ASTM E23. Ukurannya adalah seperti di gambar tadi 50 x 10 x 10 x 10 dengan taktik 2 mm, sudutnya tadi ada yang 40, 60, dan 80. Kemudian yang keenam, proses pengujian spesimen. Pengujian dari jurnal tadi, penulis melakukan di laboratorium Undip. Kemudian untuk metalografinya dilakukan di sekolah vokasi UGM. Oke, slide selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil pengelasan dan head input. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengelasan di laboratorium Inslatec menggunakan metode pengelasan MIG dengan perolehan diameter elektroda, kuat arus dan tegangan dengan berbagai pertimbangan penulis dan welder agar memakan panas treatment dan penetrasi pada sambungan lasnya maksimal. Dari pengelasan yang dilakukan didapatkan tegangan 23 volt dan kuat arus 150 ampere dan adanya variasi pada kecepatan pengelasan. Ini adalah tabel data yang didapatkan. Variasi 1G 40 derajat menghasilkan ini, 1G 60 derajat menghasilkan kuat arus ini, ampernya ini dengan test speednya seperti ini, sehingga hasilnya ini. Kemudian 1G 80 derajat dengan voltase 23, arusnya sama berarti ya 150, test speednya 160, menghasilkan head input 0,0 ini. Kemudian ini masih sama dengan voltase sama, ampere sama, TS-nya yang berbeda. Ini menghasilkan test speed-nya 170, menghasilkan head input segini. Kemudian 2960, voltasenya sama, ampernya sama, menghasilkan test speed 140, kemudian head inputnya ini. Kemudian 2980 derajat, voltasenya sama, ampernya sama, test speednya 100-110, menghasilkan head input 0,0314 kJ per milimeter. Hasil pengujian impact. Hasil pengujian impact adalah metode pengujian impact adalah metode pengujian mekanik yang digunakan untuk mengetahui ketangguhan suatu material, yaitu kemampuan material menyerap energi kejut atau beban tumbukan sebelum mengalami patah. Pada pengujian ini, spesimen bertakik dipukul oleh bandul atau palu, ya metode Kerpi. Kemudian diukur energi yang diserap oleh spesimen. Pengujian impact dilaksanakan menggunakan standar ASTM E23 yang berkaitan tentang pengujian impact. Pada gambar ini adalah pengujian impact-nya. Kemudian ini adalah spesimen dari spesimen bahan yang diuji. Nah, ini adalah hasil dari pengujian impact didapatkan seperti ini. Dari 1G 40 derajat, 1G 60 derajat, 1G 80 derajat, 2G 40 derajat, 2G 60 derajat, 2G 80 derajat. Dari ini adalah RW-nya. Kemudian slide selanjutnya, hasil grafik uji impact. Dari data tadi didapatkan kesimpulan hasil uji impact-nya adalah sebesar ini. Pada pengelasan 1G 40 derajat, nilai impact-nya adalah sekian, 0,118 nilai impact Joule per milimeter persegi. Kemudian
pada pengelasan 1G 60 derajat menghasilkan 0,101 nilai impact joule per milimeter persegi. Pada pengelasan 1G 80 derajat nilai uji impact-nya adalah 0,083 joule per milimeter persegi. Kemudian pada pengelasan 2G 40 derajat nilai impact-nya adalah 0,094 joule per milimeter persegi. Kemudian pada pengelasan 2G 60 derajat nilai impact-nya adalah sebesar 0,075 joule per milimeter persegi. Kemudian pengelasan 2G 80 derajat menghasilkan 0,056 joule milimeter persegi. Nah, ini adalah raw materialnya. Raw materialnya ini memiliki nilai impact yang besar, yaitu 0,428 joule per milimeter persegi. Oke, slide selanjutnya. Uji metalografi. Uji metalografi ini adalah proses pengujian dan observasi visual dengan tujuan untuk menentukan dan juga mempelajari hubungan yang terbentuk antara struktur dengan sifat dan perlakuan yang pernah dialami oleh logam, paduan, dan bahan material lainnya. Proses ini dapat dilakukan dengan memakai berbagai skala pembesaran visual sekitar 20 kali sampai pembesaran 1.000.000 kali dengan mikroskop elektron. Pengujian ini mencakup juga pemeriksaan struktur kristal dengan penggunaan X-ray diffraksi, tetapi yang paling umum dalam metalurgi adalah menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 50-1000 kali. Penelitian ini menggunakan pembesaran 200 kali dan kemampuan resolusi struktur mikro sekitar 0,2 mikron atau bisa lebih besar. Penelitian ini menggunakan 0,5 mikron. Ini adalah alatnya. Oke, slide selanjutnya. Hasil uji metalografi. Oke, hasil uji metalografi dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah hasil dari 1G 40 derajat. Ini hasil 1G 60 derajat. Ini hasil dari 1G 80 derajat. Ini adalah hasil 2G 40 derajat, 2G 60 derajat. Kemudian 2G 80 derajat, dan ini adalah hasil dari raw materialnya. Oke, perbandingan hasil dengan standar kriteria. Di sini ada beberapa alenia, namun saya sudah meringkasnya menjadi seperti ini. Oke. Kesimpulan. Oke. Setelah melakukan beberapa proses penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Untuk hasil-hasil pengujian impact, diketahui bahwa aluminium 6061 sambungan lasmik dari 1G masing-masing pada sudut 40 derajat memiliki rata-rata kekuatan impact sebesar 0,117 joule per milimeter persegi. Sudut 60 derajat memiliki rata-rata kekuatan impact sebesar 0,1069 joule per milimeter persegi. Sudut 80 derajat memiliki rata-rata kekuatan impact sebesar 0,3 joule per milimeter. Lalu, pada posisi pengelasan 2G, masing-masing pada sudut 40 memiliki rata-rata kekuatan impact sebesar 0,0936 joule per milimeter persegi. Sudut 60 derajat memiliki rata-rata kekuatan impact sebesar 0, sekian. Terdapat pengaruh. Kemudian pengelasan sudut kambuh pengelasan 1G memiliki nilai impact lebih baik ketimbang 2G. Lalu semakin kecil sudut kambuh pada pengelasan, maka semakin besar nilai impact-nya. Kemudian kesimpulan menurut HSTM. Ini sudah saya ringkas menjadi slide ini. Oke, kesimpulan dan rekomendasi. Kekuatan impact. Aluminium 6061 sambungan lasmik posisi 1G sudut 40 derajat memiliki rata-rata kekuatan impact tertinggi 0,119 joule di antara spesimen lasnya. Raw memiliki nilai impact tertinggi secara keseluruhan, yaitu 0,4276 joule per milimeter persegi. Kemudian pengaruh variasi.
Posisi pengelasan 1G memberikan nilai impact yang lebih baik dibandingkan 2G. Semakin kecil sudut kambuh pada pengelasan, maka semakin besar nilai impact-nya. Kemudian kesesuaian standar ASTM E23. Oke, spesimen 1G sudut 40 derajat hasilnya adalah 0,1176 Joule per milimeter persegi dan pengelasan 1G sudut 60 derajat menghasilkan 0,1069 Joule milimeter persegi. Memenuhi standar ASTM E23 untuk material las, yaitu 0,10 Joule per milimeter persegi. Raw materialnya 0,4278 Joule per milimeter persegi. Kemudian material standar untuk material non-las sebesar 0,40 Joule per milimeter persegi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemilihan parameter pengelasan yang tepat untuk mencapai kekuatan material yang optimal, terutama dalam aplikasi konstruksi kapal. Oke, penutup. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.